easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, MPM 2001111000070, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi PGMI di Universitas Islam Negeri Raden Intan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang menjaga alam dan upaya penanggulangan krisis air bersih. Selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 yang berbunyi, Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydina nahsi liyuziqahum badal lazi amilu lahallakum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan karena dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan manusia, dan Allah memberikan hukuman kepada manusia agar mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat. Nah, dalam Islam, Allah itu sudah melarang manusia untuk merusak alam, baik merusak secara langsung maupun tidak, karena kita sebagai manusia itu sudah ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan merawat muka bumi ini sebaik mungkin. Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan karena akan berdampak buruk bagi diri mereka sendiri. Jika alam rusak, yang terkena dampaknya itu manusia itu sendiri. Namun, jika alamnya terjaga, mereka manusia akan merasakan dampak baik, merasakan manfaat yang diberikan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-56 yang berbunyi, wala tafsidu fil aradi bada islahiha wadduhu qafaw wa tama inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kita itu dilarang melakukan kerusakan pada muka bumi, karena muka bumi ini hanyalah milik Allah, dan kita itu hanya ditugaskan untuk menjaga dan merawat muka bumi sebaik-baiknya. Walaupun Allah sudah menjelaskan pada Quran Ar-Rum ayat ke-41 dan Al-A'raf ayat ke-56, namun kerusakan pada lingkungan alam itu masih banyak terjadi. Nah, salah satu contoh akibat kerusakan lingkungan yaitu krisis air bersih. Padahal Allah itu sudah menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melakukan kerusakan pada alam akan berdampak buruk pada mereka sendiri. Nah, emang benar, krisis air bersih sangat berdampak buruk bagi manusia, karena krisis air bersih bisa membuat manusia susah memenuhi kebutuhan atau aktivitas sehari-hari. Contohnya, jika kita ingin minum air bersih, kita sulit mendapatkan air bersih. Ketika kita ingin masak, ketika kita ingin mencuci pakaian. Nah, ada beberapa cara untuk penanggulangan krisis air bersih. Yang pertama, hentikan buang sampah sembarangan. Nah, mulai dari sekarang, hentikanlah membuang sampah sembarangan dan membuang limbah domestik seperti deterjen pada sumber air. Ingat, kamu harus saling menjaga dan mengingatkan sesama manusia untuk melestarikan sumber daya air bersih. Yang kedua, membuat daerah resapan air. Salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan air bersih adalah dengan menyediakan tempat atau daerah khusus resapan air. Daerah-daerah yang bisa kamu pergunakan adalah lokasinya berupa kebun-kebun yang ditanami perpohonan, sebab pohon merupakan salah satu penyaring alam terbaik untuk menjaga kelestarian air bersih. Yang ketiga, membuat biopori. Pembuatan biopori memerlukan bantuan biota tanah. Manfaat yang akan kamu rasakan adalah biopori dapat membantu kawasan menjadi lebih hijau serta mengatasi banjir. Selain itu, dengan membuat lubang biopori, kamu setidaknya sudah membuat ruang untuk membuang sampah organik yang ada di rumah. Yang keempat, menggalakkan gerakan menanam pohon. Sosialisasi pada saat ini dapat dengan mudah kita lakukan melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, blog, atau website-website lainnya. Dengan media tersebut, kita dapat turut serta berperan aktif untuk mendukung program pelestarian sumber daya air bersih dengan memberikan edukasi pada masyarakat. Yang kelima, menggalakkan gerakan hemat air. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, boros dalam hal penggunaan air adalah salah satu faktor penyebab krisis air bersih.
Maka dari itu, lakukanlah bersama teman-temanmu untuk menggerakkan gerakan hemat air agar masyarakat di luar sana lebih sadar tentang penghematan air bersih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.